Ala Nuhin fil alamin salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun salamun ala Musa wa Harun salamun ya hatta madla'il fajr. Ahibba'il kiram al mahbub, para segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz, berkhusus Habiban al mahbub al habib Idrus Al-Gaf, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Yang saya hormati Al Habib Rogi Bafagi, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Yang saya hormati Syekh Ja'far Al-Jailani, beliau ini keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, mudah-mudahan ini banyak ada habaib keturunan Rasulullah. Beliau juga masih keturunan Rasulullah dari Al-Hasani yang dari Al-Husain. Mudah-mudahan hadirnya para alim ulama kita mudah-mudahan membawa keberkahan untuk tempat ini. Amin. Yang saya hormati Ustaz Faris, juga wabil khusus orang tua saya, ayahanda kita Bapak Haji Gunarso. Haji Ustaz dia. Wah, mau dicuekin Bapak. Haji sehat ya. Iya, gua habis nangis nih. Doain Pak Haji Gunarso mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Doain Pak Haji Gunarso mudah-mudahan makin banyak duitnya. Biar nanti maulid tahun depan bukan baju lagi yang kita dapetin, bila perlu Fortuner satu-satu. Doain mudah-mudahan banyak duitnya, doain punya gunung emas. Masya Allah. Juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, juga dari DMI, Masya Allah, dari Tangsel, juga para hadirin yang hadir, mudah-mudahan yang hadir sini pulang dari sini dosa-dosa dari diampuni oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan keberkahan kumpul kita silaturahmi ini, insya Allah kalau ada satu tempat majlis ilmu di mana di situ dibacakan maulid Nabi, diperdengarkan bacaan Al-Quran, adanya doa dan zikir, insya Allah pulang dari tempat tersebut, pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diangkat sama Allah. Dilemparnya, dibuangnya kemana? Dibuang sama orang yang balik duluan sebelum acara selesai. Nah, nanggung dosa kita semua tadi. Biarin aja. Hadir rahimahullah, alhamdulillah ini sudah berapa tahun kemarin Bapak? Oh, Pak Wali Kota, Masya Allah. Udah 2 tahun kita off sama maulid, bener nggak tuh? Di sini baru ya, perdana lagi Pak Haji. 2 tahun gara-gara ada corona. Jadi kita nih Habib Roki, Syekh Ja'far, Ustaz Farid, kemudian Habib Idrus, saya sebagai penceramah sampai sekarang enak sama corona. Proyek kita hilang semua Pak Haji. Tapi alhamdulillah corona udah kelar. Alhamdulillah corona udah kelar. Kemarin jadwal padat lagi. Baru pulang dari Sulawesi pagi siang malam, pagi siang malam. Maulid kemarin, Isra kemarin, sampai dompet saya nggak bisa ditekuk Bapak Ibu. Alhamdulillah kulkas nggak bisa ditutup, berkat semua itu. Alhamdulillah. Tapi insya Allah tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya hadir di sini. Alhamdulillah tahun dulu Masya Allah. Ini hadirnya kita maulid, di mana maulid itu adalah satu kebanggaan kita, di mana kita merayakan manusia agung yang mulia dilahirkan di muka bumi ini, insya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka kita harus gembira, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa sebelum meninggal ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, bisa ziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pada pengen haji apa enggak? Pengen umroh apa enggak? Mudah-mudahan kita niatkan pada hari ini, kalau yang pengen haji, pengen umroh, baca doa melihat Ka'bah sama sholawat ya Thayyibah. Thayyibah Munawwarah, dulu Madinah namanya Thayyibah. Wal hawa nadana, angin kota Madinah insya Allah manggil kita untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Terus habis sholat baca doa melihat Ka'bah. Yang gak hafal boleh angkat tangannya semua. Angkat semua. Allahumma kemudian ada zid hadal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wazid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tabarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal. Gimana mau umroh kita ya? Kalau kagak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Yang kompak angkat semua tangannya nih. Yang tinggi Bu, yang tinggi. Lu jangan makepin baju aja nggak bakal hilang. Udah, angkat tangannya, udah semua angkat. Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan saya rizki ke tanah suci
Jika tidak ada ya Allah rizki ke tanah suci, berikan saya rizki ke tanah abang. Nah, yang nambah baju lagi itu. Aduh, kenapa dulu? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini Pak Haji Gunarso Masya Allah ngumpulin kita di sini. Insya Allah nih, ini termasuk bagian daripada akhlak Rasulullah menyayangi anak yatim. Sebelum saya berlanjut ceramah, ada sebuah cerita dari seorang Syekh Husain berkhutbah pada saat itu. Ada satu kisah beberapa bulan lalu, ini kisah nyata, di mana beliau bercerita, rajulun minal maghrib da'i ilallah. Dia adalah seorang dai dari kota Maroko, dari negara Maroko. Kemudian dalam satu malam dia mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai rajul, idhab ila Makkah, kamu pergi ke kota Makkah. Wa balligh, sampaikan kepada fulan bin fulan bin fulan, akhbirhu annahu min ahlil jannah, kasih tahu dia kalau dia adalah orang yang akan masuk surga bersamaku. Amin. Ini orang lain bukan ibu, gak usah amin. Malam kedua wabila ditanya, mimpi lagi ketemu Nabi. Kamu nanti ke Makkah, cari fulan bin fulan, akhbirhu annahu min ahlil jannah, kasih tahu dia bahwasanya dia adalah orang nanti yang menghuni surga bersamaku nanti, kata Nabi Muhammad. Wa fi lailatul tsalitsah, malam ketiga, yara fil manam Rasulullah SAW, mimpi lagi ketemu Nabi. Kemudian dikasih lagi amanat, kamu nanti pergi ke Mekah kalau ada rezeki. Kamu kabarkan kepada satu pemuda, fulan bin fulan dari desa anu, akhbirhu annahu min ahlil jannah, kalau dia akan masuk surga. Ini pemuda dari Maroko ngumpulin duit, pergi umroh ke kota Mekah. Kemudian dia ambil itu, setelah ambil mikot, dia umroh. Selesai melakukan umroh, dia menyelesaikan tugas yang dipesankan oleh Nabi, nyari satu tempat kampung di situ. Kemudian ketemu, ini kisah nyata beberapa bulan yang lalu baru kejadian. Kemudian ini dicari, ini pemuda tersebut ketemu, benarkah kamu fulan bin fulan bin fulan bin fulan? Bukan. Akhirnya saya mau nyari fulan bin fulan bin fulan. Di mana tempatnya? Di sana. Kenapa? Kamu adalah seorang yang suci, ahli ibadah. Kenapa kamu nyari dia? Oh, saya dapat magnet. Enggak dikasih tahu. Nyari lagi ketemu. Ternyata ketemu. Benarkah kamu fulan bin fulan bin fulan bin fulan dari desa anu? Betul. Saya memberikan kabar kepada kamu. Saya mimpi 3 hari 3 malam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada saya, akhbirhu annahu min ahlil jannah, kasih tahu dia kalau dia nanti bakal masuk surga bersamaku. Kemudian ini pemuda kaget. Kamu ini orang suci, orang saleh, kenapa nyari saya, orang yang belangsak? Sebelangsak-belangsaknya orang Mekah, sholat mileweh waktu kagak tinggal. Aku ini orang belangsak, kalau mungkin satu Mekah diuji amal ibadahnya, mungkin saya paling buruk. Kalau mungkin satu kampung ini diuji ibadahnya, saya paling buruk. Kemudian ini pemuda nangis, nggak percaya kalau Rasulullah menyampaikan kabar demikian. Kemudian apa yang dilakukan ini pemuda dari Maroko? Apa amalan kamu sehingga Rasulullah datang ke dalam mimpi saya? Jujur, saya sholat memang selalu lakukan, tapi saya mungkin pemuda yang kurang amal. Tapi demi Allah, ketika saya melihat ada tetangga saya, kemudian suaminya meninggal dunia, dia punya anak kecil. Semenjak itu saya kerja banting tulang. Aku berjanji di dalam diri saya, ketika aku dapat gaji, setengah buat saya, setengah buat anak yatim tersebut. Setiap bulan saya sisihkan, sampai sekarang pun saya selalu sisihkan gaji saya, setengah buat saya dan setengah buat anak yatim tersebut. Masya Allah, ini kehebatan orang tersebut. Padahal ibadah sedekah. Kemudian ayo, daripada kamu jujur Pak, seumur-umur saya lahir di kota Mekah, dari kecil sampai gede kayak gini, belum pernah nginjak kaki di Masjidil Haram. Masya Allah. Akhirnya diajak sama pemuda Maroko. Ya udah kita ke Masjidil Haram. Diajak, kemudian diajak. Nanti dulu saya ganti baju. Diajak Masjidil Haram, dia sholat pada saat itu. Sholat rakaat pertama sujud, rakaat kedua sujud. Pas rakaat ketiga, Allah cabut nyawanya. Mati dalam keadaan husnul. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah.
Kahata ini, saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim akan diajak oleh Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Haji Gunarso termasuk bagian daripada orang-orang yang sayang terhadap anak yatim. Amin ya robbal. Makanya bulan Maulid ini kita perbanyak tingkatin cinta kepada Nabi Muhammad. Semua tanya, cinta nggak sama Nabi, Bu? Pak, cinta nggak sama Nabi? Tadi kita lihat satu kisah, ada perempuan ditinggal mati suaminya jadi janda. Makanya kalau ada janda, Pak, diapain, Pak? Buset, nafsu amat kamu bapak ini ya. Kalau ada janda muda dinikahin, betul. Iya, memang bapak-bapak kita ini luar biasa. Masya Allah. Makanya nih nanti kita di hari kiamat, ketika seorang badai bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Ma'adat salah, apa yang kamu siapkan nanti hari kiamat? Jujur, sholat saya kurang, sedekah saya kurang ya Rasul. Ana ahabbullah wa rasuli, saya lebih cinta lebih daripada apapun, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Apa Rasul jawab? Anta ma'aman ahab, kamu sama orang yang kamu cintai. Lalu bagaimana dengan umat-umat yang mencintai kamu ya Rasul dan belum pernah ketemu denganmu ya Rasul? Al-mar'u ma'aman ahab, seorang nanti hari kiamat dikumpulin sama orang-orang yang dicintainya. Jadi kita cinta dengan siapa? Nanti kalau kita cinta sama Nabi dikumpulin bareng sama Nabi Muhammad. Nah, kemarin ada konten TikTok cintanya sama si Raihan. Begitu sulit lupakan Raihan, karena Raihan baik. Begitu sulit. Ini bocah dikumpulin sama si Raihan nanti di surga. Saya kadang miris lu, anak zaman sekarang kecintaan kepada Nabi yang minim. Ketika ditanya, oh lu cinta sama Nabi enggak? Waduh, saya mau ngefans sama si Bonge katanya. Dia ngefans sama si Bonge. Si Bonge kalau ditanya, Bonge kenapa? Ya, orang kayak gitu ngefans. Ada yang perempuan ditanya, Neng, lu cinta sama Nabi apa kagak? Aduh, saya ngefans sama si JJ. Ngefans sama si JJ, orang SCBD. Sudirman Citayam, Bojonggede Depok. Ketika ditanya si JJ, kenapa kamu gelendotan sama si Rai mulu? Ya gimana gitu bang, kalau gelendotan sama si Rai itu gimana gitu rasanya? Terus kenapa memang gelendotan mulu sama si Rai? Gimana bang ya, nyaman banget kalau gelendotan sama si Rai, rasanya itu sedih. Masya Allah. Model bocah kayak gitu digemarin. Ada kayak gitu. Aduh, belum lagi ada kayaknya. Saya tanya santri ngefans sama siapa? Setinggi apapun nggak boleh ngefans sama kiai. Tidak boleh kita cinta melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun misalnya ngefans sama siapa, Ustaz Tarif, nggak boleh. Lah, kita harus lebih tinggi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Anda ditanya ngefans sama siapa? Sama pesulap merah. Ada lagi sama si Samsudin, itu ribut mulu itu. Saya tanya nih, kadang-kadang ada saya ke pesantren, Bu, ceramah di pesantren, datang ke pesantren. Bang, kalau lu pesantren, lu belajar Quran yang benar, lu hafal Quran, lu hafal kitab. Anak zaman sekarang gara-gara konten gituan, lu ngapain ke pesantren? Saya pesan ke pesantren biar bisa jadi macan. Lu lihatin Pak, zaman sekarang udah pesantren ternyata kagak benar, pengen sakti. Ketika ke pesantren jadi makan ya. Ayam kopi, oh kopi nah. Aduh haus. Pengen jadi macan ke pesantren, zaman sekarang mah gampang Bapak Ibu. Kalau mau jadi macan tinggal datang ke Alfamaret, ke Indomaret, semua beli biskuit semua bisa jadi macan. Belum lagi kemarin saya di Banten Pak. Di Banten saya ceramah di pesantren, tiba-tiba ada santri gini deh. Allahumma sholli. Santri gitu lah. Nyari apa toh?
nyari batu akik. Biar apa? Biar kaya, biar punya pelet. Waduh, masya Allah. Tangannya ditaruh ke tanah, pas diangkat kayak ayam nempel. Macam-macam zaman sekarang. Jangan gitulah, udahlah. Belum lagi acara TV, Bu. Acara TV ngajauhin kita dari akidah. Tuh ada tuh di Antv acara menembus mata batin. Yang mimpin acaranya itu Roy Kimochi. Hah? Oh iya, Roy Kimochi. Tuh alisnya mau ngangkat. Robi, aku mencium aroma, Robi. Aroma ini sangat sedap, Robi. Kamu kentut ya, Robi? Robi kan gitu. Ini akidah jangan kita gadaikan. Kalau kita mau cinta, tidak boleh cinta melebihi apapun kecuali cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah cinta yang paling tinggi. Sekalipun kita cinta dengan istri kita dan anak kita, masya Allah. Kalau kita berbandingkan dengan sahabat, contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang sahabat. Kalau kita mau bandingkan dengan sahabat zaman dulu, kita nggak bakal kuat. Bilal bin Rabah ini suatu sahabat yang penakut. Ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad, wahai Bilal bin Rabah, kamu keluar daripada agama Islam. Kamu tidak boleh cinta kepada Nabi. Dia nggak mau, lebih baik saya disiksa. Majikannya jahat dari pagi, Bapak Ibu. Bilal bin Rabah diseret telanjang dada, ditaruh di padang pasir yang panas, kemudian ditimpa batu, dicampukin dari pagi sampai tengah malam. Masya Allah. Dan tiap hari itu dilakukan. Tapi cinta Bilal bin Rabah tidak pernah goyah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilempari oleh masyarakat kafir Quraisy sampai dipukul, sampai bengkak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau pingsan. Ketika ditanya, ketika beliau siuman, yang dicari aina Rasulullah, siapa dia, di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah baik-baik saja? Kemudian ibunya bilang, nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq minum dulu, makan dulu. Sedikit pun aku tidak akan meneguk satu minuman pun, dan tidak akan memakan satu makanan pun sebelum saya tahu kabar Rasulullah baik-baik saja. Masya Allah, itu hebatnya sahabat untuk cinta. Makanya mudah-mudahan di bulan Maulid sebagai penutup, mudah-mudahan ini kita dapat nazarahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Nah, ditutup berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Bu, Pak, woi, masih hidup ini. Ini pernah ngimpi Nabi? Pernah. Ngimpi apa emang? Kemarin emak ngimpi Nabi mah bahagia. Kemarin emak Pak Haji ditanya, Zat, semalam saya ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu babi. Terus besoknya motor saya ditarik dealer Ustaz. Sial emang ngimpi babi. Tapi kalau ngimpi Nabi insya Allah diangkat derajatnya. Kan biasa dibaca tuh, marwa'a wajhaka ya karimal walidaini, marwa'a wajhaka yas'ad. Yang pernah natap wajah Nabi yas'ad, hidupnya bakal bahagia. Nabi Muhammad itu menurut kita berjanji abyadul launi musyarraban bihumratin. Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kulitnya putih kemerah-merahan. Gak kayak kulit orang Ciputat, gak kayak kulit orang Lebak Bulus digaruk-garuk ngebul. Bener ya? Iya. Nabi Muhammad mah kulitnya putih kemerah, ka'annahul badru fi tamam. Nabi Muhammad itu kalau jalan itu wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Nah kalau kita gelap-gelap kelihatan apa kagak? Apalagi yang hitam giginya doang yang kelihatan. Masya Allah. Kemudian apalagi Nabi Muhammad jidatnya luas tapi rapih. Wasi'al jabin, jidatnya luas, dza jab'atin hilaliyah, bentuknya kayak bulan sabit menurut riwayat. Wallahu a'lam. Hidungnya mancung, alisnya cakep. Wasi'al ainain, matanya belok. Akhalahuma, ini matanya dari lahir udah ada sifatnya. Bulu matanya cakep. Ibu-ibu zaman sekarang pengen ada apa tuh? Hitam-hitamnya pakai eyeliner, bener Bu? Agak ada eyeliner spidol jadi baik. Bulu mata pengen cakep pakai bulu mata palsu, kagak ada bulu mata palsu, belar kelapa ditempel sama dia. Wasi alfam, mulutnya cakep Nabi Muhammad. Mufalijal asnan, giginya carang. Giginya apa?
Carang rapi cakep dipandang oleh mata. Benar. Kalau kita kan macam-macam giginya. Ada yang mengsong ke kiri, ada yang mengsong ke kanan, ada yang mengsong ke depan. Jadi kalau ngomong enggak. Beda kalau kita. Benar beda. Kalau Nabi Muhammad giginya rapi, wa araquhu kal misk. Nabi Muhammad itu keringatnya melebihi daripada minyak misik. Jadi kalau Nabi berdiri 2 kilo, ini harumnya kecil menurut riwayat. Masya Allah. Jadi dulu itu sahabat kalau Nabi keringetan, diusap keringatnya pakai anduk. Diperes, dimasukin ke botol. Jadi kalau ada orang walimah, orang hajat minta setetes keringat Nabi, diusap ke seluruh badan, bertahun-tahun wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi. Saking solehanya Siti Aisyah, kalau Nabi Muhammad pulang, itu Nabi Muhammad keringetan diusap sama Siti Aisyah. Ya Rasulullah, ini saya usap keringatnya. Diusap keringatnya oleh Siti Aisyah, diperes, kemudian dicium sama Siti Aisyah. Solehanya Siti Aisyah. Jadi kalau ibu-ibu orang Ciputat pengen jadi wanita solehah, contoh Siti Aisyah. Jadi kalau lakinya balik ngojek, dia lakinya balik ngayos, apa di sini Pak buka bajunya, iya mau ngapain sih? Diusap, dicium, insya Allah pingsan ibu. Beda keringat Nabi dengan keringat kita, bener Bu ya? Ibu keringat Nabi, makanya Siti Aisyah itu saking soleh kalau Nabi sunnah Nabi Bu, rumah tangga pengen sakinah mawaddah rahmah itu kalau Nabi mau keluar itu selalu dipeluk oleh bininya, Nabi peluk sama dia. Ini sunnah. Ternyata manfaat kedokterannya mengaktifkan hormon oksitoksin. Di mana hormon oksitoksin ini bisa meredupkan stres, mengaktifkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini apa? Hormon yang mampu melawan sel-sel penyakit. Kalau oksitoksin, endorfin nggak aktif, muncul satu hormon namanya hormon adrenalin. Di mana hormon adrenalin ini menurut dokter Shigeo Haruyama menyatakan kalau hormon ini aktif berbahaya, berpenyakit berat, bahkan bisa mengakibatkan kematian karena bahayanya kedua setelah bisa ular kobra. Jadi laki ibu kalau pengen melakukan sunnah Nabi, lakinya mau kemana Pak? Mau ke kantor, ibu peluk. Pelukan hangat sebanyak 15 detik, ibu hitung 1, 2, 3, dan bini gua habis ngaji. Dihitung aja di hati. Udah gitu dicium lakinya Bu, Pak mau kerja, itu oksitoksinnya aktif termasuk sunnah. Ibu pernah nyium suami kalau mau kerja? Durhaka emang ibu nak di sini. Bu, suami pulang kerja dipeluk biar hangat, stresnya hilang. Kali aja di kantor lagi dimarahin suami dan bos gitu. Ketika dipeluk itu hilang stres Bu. Hilang stresnya, dipeluk dicium. Ibu nyium lagi, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Hajar Aswad itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Nabi. Amin. Terakhir saya mau ijazah satu doa Bu. Mudah-mudahan bisa diamalin. Mau? Kalau kita ngimpi Nabi, ada satu orang kalau ngimpi Nabi yas'ad, hidupnya bakal bahagia. Walil. Kau sudah baik Habib. Pertama, ada seorang anak kecil ngimpi Nabi. Ngimpi Nabi ngeludak ditelan sama anak tersebut. Usia 7 tahun sudah Allah berikan hafal Quran. Usia belasan tahun masih muda udah jadi mufti. Seorang ulama hebat bernama Imam Syafi'i. Ada lagi orang ngimpi Nabi. Dari kecil sampai berewokan hafal hadis kagak hafal-hafal. Sampai dibilang idiot tolol. Saking bodohnya. Kemudian nangis dia malam hari sholawat sama Nabi. Malam ngimpi Nabi. Dari habis sholat tahajud dikecup sama Nabi keningnya. Kemudian bangun pertengahan malam. Kemudian langsung ngarang hadis sampai subuh. 4 jilid kitab hadis langsung dikarang oleh dia bernama Ibnu Shalah. Ini banyak keajaiban kalau orang ngimpi Nabi. Ketiga, ada orang ngimpi Nabi usia 3 tahun mengalami buta, cacat. Kemudian ngimpi Nabi Muhammad SAW, Allah angkat derajatnya. 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran, 9 tahun hafal kutubul tis'ah, 9 kitab hadis dihafalin oleh beliau. Usia 11 tahun hafal kutubul Ghazali, kitab-kitab Imam Ghazali 11 tahun hafal. Kemudian di usia muda mendapatkan karamah luar biasa, mengarang satu amalan yang bernama Ratib Al-Haddad. Beliau bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Masya Allah. Pernah ngimpi Nabi. Orang yang ngimpi Nabi nggak sembarangan. Ada kemarin kita Syekh Saleh Bib, araftum Syekh Saleh Bib? Syekh Saleh Bib Al-Baqir. Syekh Saleh keturunan Umar bin Khattab.
Beliau cerita sama kita. Saya punya kakek dulu, Uyut. Ini punya keistimewaan. Dulu ini ada Syekh Umar Ibnu Mubarak. Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Kenapa disebut Al-Munqati? Karena lidahnya dipotong. Jadi suatu ketika Syekh Umar Al-Munqati ini datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada orang Madinah datang, Syekh datang ke rumah saya. Saya mau mengajak ente makan-makan. Datanglah ke rumah orang Madinah tersebut. Disodorin itu nampan, ditutup. Kemudian pas dibuka bukan makanan, ternyata pisau tajam. Diambil itu pisau. Disodorin, ditodongin sama Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Ini pisau mau saya tusuk ke perut ente atau saya potong lidah ente gara-gara ente banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Kalau saya ditusuk saya nggak bisa lagi sholawat. Lebih baik engkau potong lidah saya, kata Syekh Umar. Dipotong lidahnya oleh orang tersebut, berdarah, putus lidahnya. Ini darahnya ditandongin sama Syekh Umar Al-Munqati. Langsung lari ke Raudhah, langsung lari ke makam Nabi Muhammad. Dia menyatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sambil menahan rasa sakit. Ini Syekh Umar Al-Munqati ketiduran. Kemudian ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketika ngimpi, Nabi Muhammad ngambil itu potongan lidah disambungin ke Syekh Umar Al-Munqati dalam mimpinya. Ketika bangun, Syekh Umar Al-Munqati lidahnya nyambung lagi. Kehebatan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada seorang syekh punya penyakit namanya stroke. Bapak tahu stroke? Pak, woi, tahu stroke? Kalau kita ke Alfamaret, Indomaret dikasih stroke itu. Orang stroke itu kagak enak, Pak. Bener, Pak? Pernah ada orang sini kena stroke? Saya pernah silaturahmi, Pak, ke orang kena stroke. Assalamualaikum, kasihan. Bapak sehat? Alhamdulillah. Bapak makannya gini. Udah, mudah-mudahan Bapak orang kena stroke. Orang itu susah sembuh, Bu. Dulu ada Syekh Al-Imam Bushiri pernah punya penyakit stroke menurut riwayat. Kemudian malam mimpi Nabi bertemu dengan Nabi, diberikan burdahnya Nabi atau sorbannya Nabi, diusap kepada wajah Imam Al-Bushiri. Ketika bangun, Imam Al-Bushiri langsung sembuh daripada stroke. Hebatnya mimpi ketemu Nabi Muhammad, langsung mengarang kitab burdah. Karangan burdah tersebut karangan yang selalu kita baca setiap kali sholawat, setiap kali kita pengajian. Karangan burdah dari ambil sorbannya Nabi Muhammad. Maulaya salli lim daiman ala habibika khairil. Lebih semangat biar nanti nggak dengerin ceramah dari habaib kita. Ya Rabbi bil Mustafa. Semangat, angkat suaranya. Baligh maqasidana. Allah Allah waghfir. Ya wasi'al. Ijazah satu doa sebagai penutup di dalam kitab Tabaqatul Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang ulama waliullah yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi. Thariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia. Bercerita dalam kitab Tabaqatul Syadziliyah Al-Kubra. Beliau cerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, "Ya Abdul Mawahib, wa Abdul Mawahib qul 'inda naum." Katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, amalkan kalau mau tidur. Apa yang saya amalkan ya Rasul? Baca, Bu. Ingatin Bapak Ibu, ini ijazah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat nanti kata Syekh Al-Mutawil Asy'ari di alam kubur kita rugi kalau dari lahir sampai mati belum pernah ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat nadrohnya Nabi Muhammad. Amin. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan. A'udzubillah 5 kali. Berapa?
Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Ini selalu saya dakwah, selalu saya ijazah dari guru saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai. Walaupun sulit, insya Allah dengan ikhtiar yang semangat cinta kepada Nabi, insya Allah Nabi hadir dalam mimpi kita. Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Bismillah 5 kali. A'ud 5 kali. Bismillah 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad halan pada malam ini di dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita di bawah barisan Nabi Muhammad, insya Allah diakui jadi umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ini doa sepele tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Syekh Abdul Mawahib Asyhadu tulisin hanya Nabi, ya Rasul, apa yang akan kami dapatkan kalau saya tiap malam baca doa ini, umatmu baca doa ini? Fa ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. A'udzubillah berapa kali Bapak Ibu? Bismillah berapa kali? Kemudian baca Allahumma. Ya Allah. Semuanya. Belum usah ikutan, semuanya maksudnya. Allahumma. Inni a'udzubika minal khubuthi. Udah tahu salah, ikutin dulu. Agak fokus ini ngaji. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal? 2 kali lagi ya sebagai penutup. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal? Buset dah. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal? Udahlah. Udah ngopi ini ya. Iya, bukan dari tadi gitu ya. Bilang gue ceramah kopinya datang. Awas Mang. Iya. Ya udah biar ngopi ya. Nanti Bu, ini di santri kita nih ada amalannya, yang butuh silahkan minta. Ya, di depan. Bukan ibu itu, orang itu. Iya. Iya. Udah, Masya Allah. Sebetulnya kalau malam-malam gini enakan nyusu ya Pak ya. Iya. Kopi ini. Iya. Oh ada. Insya Allah masih semangat nggak dengerin ceramah Habib kita masih? Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah berkumpul di tempat ini, amin. Insya Allah. Jadi nanti kalau ada yang mau amalannya silahkan ke santri kami. Insya Allah free ya, nggak usah ini. Tapi kalau ada yang mau infak buat majlis silahkan. Ya itu nanti buat perjalanan majlis saja. Walaupun ya nggak apa-apa. Ini ada nanti silahkan ambil nanti ya, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan biar pulang bawa amalan bisa ngikuti Nabi. Di situ juga ada nanti ijazah amalan biar insya Allah kalau kita mati pas sakaratul maut dijemput sama Nabi Muhammad SAW. Dari ijazah dari Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith itu juga ada. Kalau diterangin sini waktunya kurang panjang, jadi insya Allah tinggal lihat aja, diambil aja amalannya ya. Ya 1 orang 1. Jadi jangan sampai kayak kemarin saya di Sulawesi 1 orang 1 rim Pak. Atau saya bangkrut kayak gitu nggak. Saya bawa 1 koper habis semua. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau ganti buat infaknya, buat kita cetak lagi nggak apa-apa, jadi amal aja. Kalaupun nggak juga nggak masalah. Mudah-mudahan ini bisa pulang-pulang, bisa bawa barokah dan bisa bawa ilmu. Amin. Mudah-mudahan kita semua selamat di akhir zaman dan mudah-mudahan kelak nanti kita bisa kumpul amal baginda Nabi Muhammad. Mohon maaf bila kata-kata yang salah dimaafin Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Syekh.